kan, dia tarik nafas, buang lewat mulut. Nanti ada yang ngomong, gak hilang dok nyerinya. Memang tidak hilang, tapi minimal berkurang. Dibandingkan gini cuman, aduh sakit. Wah, tambah kacau tuh. Nyerinya tambah hebat karena dia... Meski kehadiran suami di ruang bersalin dapat memberikan kekuatan kepada istri, tak sedikit calon ayah terutama yang menghadapi persalinan pertama merasa bingung seperti harus melakukan apa. Sebenarnya, suami dapat melakukan hal-hal sederhana untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi bunda saat bersalin. Sebelum kita lanjut, klik tombol like dan subscribe video ini agar kami dapat terus berbagi edukasi seputar kehamilan. Simak untuk informasi selengkapnya. Jangan salah, memberi dukungan kepada istri saat melahirkan dan bagaimana proses kelahiran si kecil bisa jadi pengalaman luar biasa buat para suami. Saat bukaan lengkap dan istri sudah perlu mengejan, suami dapat membantu istri dengan memposisikan tubuhnya ke posisi yang dirasa tepat dan membuatnya cukup nyaman. Perlu diketahui ya para ayah, ada hal-hal yang terdengar sepele, namun ketika dilakukan saat istrinya melahirkan, ini bisa jadi dukungan yang sangat berarti. Seperti saat nyeri, suami dapat mencoba mengkompres bagian punggung bunda supaya nyeri yang saat itu dirasa menjadi mereda. Atau ketika keringat bunda mengucur deras, para ayah dapat mengompres dengan air dingin untuk menyegarkan bunda. Ingat ya para ayah, tetap beri dukungan istri dengan cara dampingi istri dan tenangkan istri. Alihkan perhatiannya, membuat istri tetap nyaman, selalu semangati istri, siap mengambil keputusan, membuat dokumentasi. Berikut tips mengurangi rasa sakit ketika melahirkan dan peran sang ayah yang akan dijelaskan oleh Dr. Ardiansyah Syahrudin. Ada yang pernah bilang, jadi melahirkan itu kayak kita lari maraton. Maksudnya apa? Teman kita satu-satunya adalah cara bernapas kita. Kapan kita nggak bisa ngontrol pernafasan, di situ kita hilang konsentrasi, buyar. Artinya apa? Satu, kita harus menyadari yang namanya melahirkan normal pasti ada rasa sakit. Tetapi percayalah, rasa sakit itu bukan rasa sakit yang tidak mungkin dilawan oleh seorang wanita. Makanya Tuhan menciptakan yang hamil perempuan. Mungkin kalau laki-laki dia nggak sanggup. Itu harus dipahami dulu. Melahirkan pasti nyeri. Kalau tidak nyeri, ya mungkin itu harus ada bantuan. Entahkah dipakai ada namanya ILA ya, intralabor anesthesia. Jadi pada saat persalinan dikasih obat bius untuk mengurangi nyeri itu bisa. Tapi kalau bicara alami, pasti umumnya ada nyeri. Nah, cuman bagaimana supaya kita bisa mengatasi nyeri itu? Salah satunya itu kita mengatur cara pernafasan kita. Di mana cara-cara itu salah satunya bisa kita pelajari pada saat senam hamil. Tapi kurang lebih seperti ini. Biasanya saya atau kita dokter kandungan atau bidan kadang-kadang menyarankan pasien, begitu muncul nyeri, kalau belum waktunya mengedan, kan nyeri itu muncul dari pembukaan belum lengkap sampai pembukaan lengkap. Kalau pembukaan lengkap, no problem, dia tinggal ngedan. Ngedannya itu seperti kayak dia mau buang air besar, gitu bayinya turun. Yang menjadi problem ketika pembukaan 6, pembukaan 7, pembukaan 8, pembukaan belum lengkap. Ibu belum boleh ngedan. Kalau dia ngedan, di situ justru biasanya mulut rahimnya bengkak, malah macet persalinannya, nggak lahir. Jadi bagaimana tuh dia melewati itu? Dia tarik nafas. Begitu ada nyeri, tarik nafas. Buang pelan-pelan lewat mulut. Begitu. Dan disitulah penting motivasi daripada bidan, dokter, terutama suaminya atau keluarganya. Sama-sama tuh kayak gitu. Tarik napas, buang lewat mulut. Tarik napas, buang lewat mulut. Begitu. Kapan dia tiba-tiba hilang? Aduh, udah sakit-sakit. Udah, buyar dia konsentrasinya. Jadi salah satu trik itu, pada saat kontraksi muncul, di situ nyeri biasanya makin hebat kan? Dia tarik napas, buang lewat mulut. Nanti ada yang ngomong, gak hilang dok nyerinya. Memang tidak hilang, tapi minimal berkurang. Dibandingkan gini cuman, aduh sakit. Wah, tambah kacau tuh.
nyerinya tambah hebat karena dia panik. Nah, itu salah satu caranya. Nah, pada saat persiapan-persiapan menuju ke sana, menuju persalinan, seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, ada istilahnya pijat kerampang. Artinya apa? Supaya perineumnya itu nggak terlalu kaku. Itu juga dapat meminimalisir. Dia senam hamil, jadi otot-otot panggulnya itu sudah nggak terlalu kaku. Itu beberapa hal-hal yang bisa dikerjakan sebelum waktunya persalinan. Tapi pada saat sudah persalinan, sudah terjadi pembukaan demi senti, salah satu caranya itu. Dia dapat mengatur nafasnya, begitu ada nyeri, tarik nafas, buang perlahan lewat mulut. Pelan-pelan begitu. Nah, itu biasa harus dibantu sama-sama tuh sama suami. Jadi dia ngeliat, karena biasa orang kalau udah nyeri, dia omongin, udah nggak bisa masuk. Matanya yang bantu dia, jadi dia harus lihat sama-sama kita dia nafas sama-sama, ya ibu. Nah, itu biasanya suaminya harus support suami itu di situ tuh. Jadi nggak cuma di remes-remes doang tangannya ya suami itu, tapi dia juga harus berperan seperti itu, membantu menenangkan istrinya. Jadi lebih ke arah kayak hypnobirthing ya. Jadi kayak di hipnoterapi, tetapi sebenarnya itu lebih banyak ke mensugesti, menenangkan, ngomong kalimat-kalimat yang mengafirmasi ya. Jadi, udah tenang, kamu bisa. Bagus, ini pembukanya udah maju nih. Bagus, sedikit lagi, tenang lagi, sebentar lagi. Jadi yang perlu memang support. Karena persalinan itu, ya itu tadi. Sama kayak kita mau perang, atau kalau mungkin sekarang kita udah nggak zaman perang ya, kayak orang lomba lari lah. Kadang tuh orang kan kalau lari udah capek, terus disupport kan. Ayo dikit lagi, sekilo lagi. Ayo dikit lagi, dikasih apa, dikasih minum. Ini lama-lama sampai dia ke finish. Melahirkan sama kayak gitu. Begitu dia udah lemas, dikasih minum sedikit. Dikasih minum yang manis-manis supaya tenaganya muncul ya, kayak gitu. Seorang ayah perlu mengetahui pentingnya pendampingan yang efektif. Artinya, para ayah juga harus bersikap tenang, penuh percaya diri, mampu menyimpan perasaan cemas, dan tidak ikut-ikutan panik. Jadi, yakin terlebih dahulu jika ayah tidak cemas dan gelisah. Semangat terus ya Bunda. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.